Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan apa kabar? Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada pagi hari ini. Dan sebelum saya memulainya, kita akan membahas tentang pengaruh sistem sewa tanah dan juga pengaruh sistem tanah paksa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran ini dengan bacaan doa. Berdoa dimulai. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengaruh sistem sewa tanah. Pada masa meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda, Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajaran Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, serta maklumat ini dimaksud agar jarahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Pada saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Milton berbagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernur, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Milton selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan ini atas atau kepada seluruh wilayah untuk Jenderal Gubernur Thomas Shelton Raffles, yang mana salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah ataupun Lauderdale System ataupun Lauderdale Stelsel, yang mana sistem tersebut memiliki sebuah ketentuan, antara lain petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, yakni bisa pembayarannya bisa koin ataupun uang kertas. Dan yang ketiga, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala, yakni pajak kepala tersendiri dihitung dari banyaknya keluarga di rumah tersebut. Yang kedua, yakni pengaruh sistem tanah paksa. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman seperti teh, kopi, dan kakao menjadi komoditas utama ekspor yang dimiliki oleh Indonesia. Dan karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tersebut di dalam perkebunan, yang mana apabila ketika awal abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan banyak sekali kerugian, yang mana saat itu Belanda berhasil menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah, yang mana salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian tersebut adalah dengan meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan ekspor ke berbagai negara seperti Inggris ataupun ke negara lainnya. Dan akibat peningkatan ekspor tersebut, Belanda memiliki pilihan untuk mempercepat penambangan pundi-pundi uangnya di negara mereka tersendiri. Dan banyak sekali ketentuan ataupun kebijakan yang dilakukan dalam tanah paksa ini, yang mana pelaksanaan tersebut dengan penyelewengan, yakni menambah penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dan juga banyaknya ketentuan ini banyak juga
dilanggar ataupun diselewengkan oleh berbagai pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan ini dan juga pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Dan juga, namun kenyataannya sering lebih bahkan ataupun sampai 1/2 dari bagian tanah hanya dimiliki oleh rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen. Kelebihan hasil panen wajib untuk tidak dibayarkan, yakni pembayarannya hanya untuk dimiliki oleh Belanda. Yang kedua, waktu. Waktu untuk mengerjakan kerja wajib hanya memiliki batas 66 hari. Dan dalam pekerjaannya, imbalan tidak memadai ataupun kurang, yakni hanya diberi sebuah waktu tapi tidak diberi bahan-bahan yang memadai. Yang ketiga, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib, yakni setiap tanaman memiliki sebuah pajaknya tersendiri, misal teh, kakao, ataupun bahan sayur-sayuran lainnya. Baiklah, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon dibaca kembali apabila ada yang kurang ataupun masih sulit untuk kalian pahami. Selebihnya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.